Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tajwid. Kita akan belajar pelajaran tajwid. Mohon maaf untuk kemarin ada kesalahan informasi tentang kitabnya. Untuk kali ini kitabnya insya Allah sudah betul, yaitu kitab Irsyadul Wildan. Sebelum kita memulai pelajaran, harap disiapkan terlebih dahulu kitab, buku tulis, dan juga peralatan menulis. Nanti kita juga akan memaknai yang berada di kitab. Jadi siapkan pensil atau pena pensil saja mungkin, biar mudah dihapus kalau salah. Oke. Untuk semester 2 ini yang mengajar tajwid adalah saya. Nama saya Muhammad Abdurrahman Wahid. Selama semester 2 ini insya Allah saya akan mendampingi kalian untuk belajar tajwid. Sudah tahu ya nama kitabnya, kitab Irsyadul Wildan. Itu kitabnya Irsyadul Wildan, bisa disiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah disiapkan, sudah siap semuanya, mari kita mulai pembelajaran. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, dan juga kemudahan bagi kita dalam mempelajari tajwid kitab Irsyadul Wildan ini. Al-Fatihah. Amin. Sudah siap ya semuanya, kitab, buku tulis, dan peralatan tulisnya? Kalau sudah, kita bisa mulai belajar. Bisa dibuka di halaman 2 kitabnya. Kalau yang sudah membuka kitab, bisa dibuka di halaman 2. Ini sama dengan di kitab di halaman 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, nanti kita baca terlebih dahulu bersama-sama ya. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Nanti ikuti arahan Pak Guru untuk membaca bersama-sama. Kita mulai untuk membaca bersama-sama. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Coba dibaca bersama-sama. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Bab hukumi tanwin lan nun sukun. Bab hukume tanwin lan nun sukun. Tanwin inggih punika suwanten nun sukun wonten ing akhiripun kalimah isim ingkang boten kaserat. Ulangi lagi. Tanwin inggih punika suwanten nun sukun wonten ing akhiripun kalimah isim ingkang boten kaserat. Kados lafat hakimun, alimun. Kita belajar tentang tanwin. Ini adalah bentuk tanwin. Tanwin adalah suara nun sukun.
Jadi tanwin adalah suara nun sukun berbentuk suara jika diucapkan seperti halnya nun sukun wonten ing akhiripun kalimah isim yang berada di akhir kalimah isim ingkang boten kaserat yang tidak tertulis seperti halnya lafat hakimun, halimun. Ini adalah tanwin ya. Bisa diulang lagi jika masih belum paham apa itu tanwin. Tanwin adalah suara nun sukun. Suara nun sukun berbentuk suara tapi tulisannya tidak nun sukun. Tulisannya adalah ini 3, ini salah satu dari 3. Ini namanya tanwin. Lalu selanjutnya kita baca bersama-sama. Nun sukun utawi nun pejah inggih punika nun ingkang kawaos sukun. Kita ulangi lagi. Nun sukun utawi nun pejah inggih punika nun ingkang kawaos sukun kados lafat an'amta kun ya. Nun sukun atau nun mati adalah nun yang dibaca sukun ya, yang ada sukunnya, nun yang ada sukunnya. Sudah paham ya? Kalau belum bisa dikembalikan kepada penjelasan yang tadi. Kalau sudah kita lanjutkan. Untuk selanjutnya ya ini adalah bentuk-bentuk tanwin ya, dan juga namanya. Tadi ada 3 bentuk ya, seperti ini yang kedua dan ini yang ketiga. Yang pertama ini adalah namanya fathatain ya. Coba dibaca bersama-sama fathatain ya. Contoh kabirotan. Jika dibaca suaranya akan seperti ini, kabirotan. Nah, suaranya sama, tetapi penulisannya dengan menggunakan harokat ini, harokat tanwin, bukan menggunakan nun sukun. Imanan, dibaca bersama-sama. Imanan ya, sama toh dengan yang ini, imanan juga, tapi penulisannya tidak menggunakan nun sukun. Itu adalah pengertian dari tanwin, suwanten nun sukun, suara nun sukun yang berada di akhir kalimah isim yang tidak tertulis, itu adalah tanwin. Ini juga namanya kasroten ya, kasrotain. Contoh, coba dibaca bersama-sama. Rojulin, suaranya seperti halnya ini kalau dituliskan rojulin. La ayatin, tulisannya jika dituliskan seperti ini ya, la ayatin, tapi tidak menggunakan nun sukun tetapi menggunakan tanwin, namanya kasrotain ya. Oke, selanjutnya adalah dummatain. Bentuknya adalah seperti ini, namanya dummatain ya. Contohnya adalah hakimun, dibaca bersama-sama. Hakimun. Nah, jika dituliskan seperti ini tapi tidak menggunakan nun sukun. Khobirun ya, khobirun ya, khobirun ya, menggunakan tanwin bukan nun sukun ya. Yang perlu diingat kalau membaca kasroten ya, jangan sampai rojulen, len ya, jangan. La ayatin, jangan seperti itu, tapi tin ya, in bacanya. Rojulin, la ayatin ya, jangan sampai baca la ayatin ya. Rojulen, jangan seperti itu, ya. Lalu yang terakhir yaitu nun sukun. Nah, seperti halnya tadi contoh an'amta.
nun sukun adalah nun yang disukun. Ini ada sukunnya ya. Nun yang bersukun. An ayatina. Ini nunnya bersukun. Oke, sampai sini paham ya nama-namanya dari harokat ini. Ini adalah fathatain, ini kasrotain, ini dummatain. Oke, kita lanjutkan. Nah, bisa dibuka di halaman 2. Kita belajar memaknai di halaman 2 yang bawah dan halaman 3 yang atas. Nah, kita baca bersama-sama baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu izharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawaw. Bisa dibuka di halaman 2, kita maknai sambil bisa melihat makna yang telah saya tuliskan di layar. Nanti yang belum bisa menulis pegon ya, bisa ikut juga menulis seperti halnya di layar dan juga mendengarkan. Nah, oke, kita maknai ahkamu tanwinin. Nah, sudah siap ya? Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Ahkamu tanwinin utawi pira-pira hukume tanwin. Ahkamu tanwinin utawi pira-pira hukume tanwin. Wanunin lan nun, wanunin lan nun, wanunin lan nun. Taskunu kang disukun apa nun, taskunu kang disukun apa nun, taskunu kang disukun apa nun. Indal hijai, indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah. Indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah. Khamsatun iku 5, khamsatun iku 5, khamsatun iku 5. Tubayyanu kang diterangake apa 5, tubayyanu kang diterangake apa 5. Nah, ini bait pertama sudah. Izharu siji izhar, izharu siji izhar. Idghamun lan idgham, idghamun lan idgham. Ma'al gunnati, ma'al gunnati sertane berngengeng, ma'al gunnati sertane berngengeng. Au bi ghairiha utawa ora, utawa idgham tanpa berngengeng. Au bi ghairiha utawa idgham tanpa berngengeng. Wal qalbu lan iklab, wal qalbu lan iklab, wal qalbu lan iklab. Wal ikhfa lan ikhfa, wal ikhfa lan ikhfa. Rawau nyeritaake sapa qurra, rawau nyeritaake sapa qurra. Ya, jika memaknainya terlalu cepat, mohon maaf, nanti bisa di pause ya, untuk beberapa kalimat ya. Lalu kita membaca keterangan yang ada di bawah ya, keterangan dari bait yang ada di atas. Kita baca bersama-sama nggih. Nah, hukum non sukun lan tanwin punika wonten gangsal. Hukum non sukun lan tanwin punika wonten gangsal. Hukum non sukun dan tanwin itu jumlahnya ada 5.
setunggal izhar halki. Kita baca bersama-sama. Setunggal izhar halki, kalih idgham bi gunnah, kalih idgham bi gunnah, tiga idgham bila gunnah, tiga idgham bila gunnah, sekawan iklab, sekawan iklab, gangsal ikhfa hakiki, gangsal ikhfa hakiki. Ya, setelah kita membaca, ya, kita tahu bahwa hukum nun sukun lan tanwin itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah yang namanya izhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iklab, yang kelima ikhfa hakiki. Ya, itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, diharapkan semua siswa dapat menyimak materi yang saya sampaikan. Jika ada yang belum paham bisa diulangi kembali, ya. Dan juga saya harapkan untuk bisa dihafalkan, ya, bentuk-bentuk tanwin. Ya, tadi ada 3, masih ingat? Yang pertama apa? Fathatain, ya. Ya, ada fathah 2 di atas, namanya fathatain. Yang kedua ada kasrotain, ya, ada kasroh 2 double berada di bawah huruf. Yang ketiga adalah dummatain, ya, dummah tapi ekornya berbeda, itu namanya dummatain. Lalu ada juga nun sukun, ya, nun sukun adalah nun yang disukun. Nah, lalu ada hukum nun sukun lan tanwin, yaitu ada 5. Yang pertama izhar halki, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, yang keempat iklab, yang kelima ikhfa hakiki. Nah, oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan, ya. Jangan sampai kalian banyak bermain, yang di rumah boleh bermain tapi jangan lupa belajar sungguh-sungguh, ya. Ya, terima kasih telah menyimak pelajaran saya pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajari ini dapat membawa berkah, manfaat. Semoga kalian selama pandemi ini dan juga keluarga diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.